yang tukar tutur sastra ke-9 kali ini istimewa Bapak Ibu karena kita akan melenting kemana-mana, ke Aceh, ke Gorontalo, ke Banten, dan itu paket yang luar biasa. Tanpa tiket pun kita sudah bisa sampai ke sana. Bukan hanya tanpa tiket, justru tanpa biaya pun kita sudah akan bisa menimba banyak ilmu. Terima kasih banyak. Hari ini nanti kita akan eh, belajar bersama melalui para narasumber kita. Yang pertama nanti ada Dr. Razali, MPD dari HISKI Aceh. Kemudian ada Pak Zainuddin Soga, SSMPDI dari HISKI Sulawesi Utara. Kemudian ada Bapak Ahmad Supena, MA dari HISKI Banten. Nah, benar kan? Kita melenting kemana-mana. Nanti Pak Razali akan membahas tradisi berbalas pantun dalam masyarakat Aceh. Kemudian Pak Zainuddin Soga nanti bersama Bu Dwi ini nanti membahas bahasa, perilaku, dan budaya masyarakat Polahi, Gorontalo. Kemudian setelah dari Gorontalo, kita dilempar ke Banten tentang nilai lokalitas tradisi lisan ziarah di Pandeglang, Banten. Nanti disampaikan oleh Pak Ahmad Supena. Ini yang membuat tukar tutur sastra kita itu menjadi istimewa karena memang benar-benar kita nggak bisa kemana-mana. Baik, Bapak Ibu, sebelum nanti waktunya benar-benar 2 jam itu penuh untuk 3 narasumber kita, saya persilahkan Bapak Profesor Harun sebagai eh, wakil ketua kelas ini, wakil kepala sekolah HISKI untuk membuka acara. Silakan Pak Harun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah bergabung dalam aplikasi Zoom yang sejenisnya karena ada beberapa pintu di sebagian agak masuknya mau masuk pintu lewat pintu mana ini ya. Yang saya muliakan Prof. Novi Anugrah Jeki sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah ini, sebagai kepala sekolah tutur sastra, kepala HISKI dan segenap pengurus yang sudah bergabung, kemudian Mbak Endah yang menjadi pawang setiap saat ya menghidupkan mesin sehingga bahtera kita bisa berjalan. Kemudian selanjutnya yang saya muliakan, saya banggakan 3 orang narasumber pada pagi yang berbahagia ini. Pertama ada Dr. Azali Maidin dari HISKI Komisariat yang pada pagi ini akan berbagi ilmu tentang berbalas pantun ya, tradisi berbalas pantun dalam. Kemudian yang kedua nanti ada saudara kita dari Manado, dari Sulawesi Utara, yaitu Zainuddin Soga SSPDI, yang akan berbagi dengan kita tentang bahasa, perilaku, dan budaya masyarakat Polahi, Gorontalo. Saya sendiri belum pernah mendengar kata Polahi, apakah dia satu etnis di Gorontalo atau subetnis atau satu komunitas tertentu. Nanti kita dengar dari Pak Zainuddin. Kemudian ada saudara kita Pak Ahmad Supena yang masih tetap dengan senyumnya sejak dulu kita bertemu. Ya, Pak Ahmad Supena nanti akan berbagi. Oke, Pak Ahmad. Ya, Prof. Akan berbagi ilmu nanti dengan kita tentang tradisi nilai lokalitas, tradisi lisan ziarah di Pandeglang, Banten. Secara kebetulan, ini tidak disengaja, sebelumnya hormat saya untuk semua, ya, untuk semua yang sudah bergabung dalam forum ini dari berbagai wilayah di Indonesia. Kita menjadi bangsa yang hebat, meskipun tidak bersemuka langsung, ya, tidak bertemu langsung, bisa lihat orang ujung kaki. Ini mungkin dari atas dada sampai ke kepala bisa kita lihat, ya, sahabat kita.
Saya kembali ke tadi, secara tidak sengaja, tidak didesain oleh panitia, oleh kepala sekolah dan wakilnya, ya, bahwa hari ini bertemu dari 3 ujung pulau, itu ujung barat, ya, di ujung memang letaknya, kemudian Banten itu di ujung barat Pulau Jawa, ya, tempat badak Jawa bercengkrama, ya, masih ada badak. Kemudian di Sulawesi, itu ujung Sulawesi juga yang bersentuhan dengan daerah Mindanao. Nah, jadi dari ujung ke ujung ini. Nanti mungkin yang kedua dari tengah ke tengah gitu. Enggak. Sulawesi bagian tengah, Kalimantan bagian tengah, Jawa juga bagian tengah. Mbak Imu, Jadi, saya pribadi. indah sekali karena kita banyak pulau ya. Ini kan kantor lo, Imu. Lu tidur di sini? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak. Lu nggak barengan dong? Iya. Ya, Kali Bapak. itu ya. Ya, spill dikit-dikit kali. Bu Nani dengan siapa ini? Lelaki itu. Kalau Bu Nani kita dengan iya. halo sahabat Rizky. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Do you agree bahwa Halo. Iya. Kita Semuanya Bocor. sulit. Bohong lah orang-orang di luar sana yang punya Ada yang mata bocor bagus. nih ya. yang bocor. Ini Ini tidak di-mute orang oleh tua aja, saking lengketnya, saking ininya dia bilang, memang bapak-bapak itu ya kenapa Bapak? Ya, oke, kita lanjutkan ya. Tutur sastra pada pagi yang berbahagia ini ya sangat menarik untuk disimak Bapak dan Ibu. Karena hari ini kita secara tidak langsung juga ketiga pembicara berbicara tentang tradisi, ya. Tradisi yang bersifat sangat lokal, ya. Lokal Banten, lokal Aceh, dan lokal masyarakat Gorontalo. Bagaimana sih orang Aceh berbalas pantun, bahasa apa yang digunakan pada kegiatan apa, bagaimana tradisi masyarakat Banten tadi, masyarakat di Pandeglang tadi kalau saya nggak salah ya, di Pandeglang Banten, ziarah ketika berziarah, apa yang mereka sampaikan, nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya, kapan dilaksanakan, siapa yang boleh melaksanakan itu. Ini nanti akan dipersembahkan oleh sahabat kita Pak Ahmad Supena. Kita juga akan mendengar nanti bagaimana bahasa, ya, perilaku dan budaya masyarakat Polahi. Ini ada keterkaitan antara bahasa, perilaku dan budaya. Mungkin ada teori-teori tertentu nanti teori lokal ya, yang perlu diberitahukan kepada kita oleh Pak Zainuddin, kita simak bersama. Saya kira karena forum ini milik ketiga pilot, yaitu pilot dari Aceh, pilot dari Banten, pilot dari Gorontalo, dari Sulawesi Utara, kebetulan bicara masa yang dekat Sulawesi Utara itu masuk wilayah Gorontalo, dulu satu mereka, kemudian berpisah menjadi dua provinsi. Ini milik mereka bertiga, nanti akan menerbangkan pesawat membawa kita keliling Indonesia ya. Memberikan senyum kepada kita satu-satu dan kita nikmati saja apa yang akan disampaikan oleh ketiga pilot kita ini. Pilot Rizky hebat-hebat ya, hebat-hebat. Semuanya bisa berbagi untuk bersama. Prof Novi, sahabat pengurus, kawan-kawan sudah bergabung semuanya. Demikian dari saya. Semoga acara kita pada pagi yang berbahagia ini akan berlangsung menarik, diikuti oleh banyak orang. Ini masih banyak yang antri masuk, coba masuk, masih gedung-gedung pintu, tapi belum juga bisa masuk sebagian. Saya akhiri, ya, sekaligus kita sudah buka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun. Bapak Ibu, karena waktu 2 jam dan ini benar seperti yang dikatakan Pak Harun, ini milik 3 pilot. Saya ingatkan Bapak Ibu, ini forum bersama, kita bersama-sama belajar di sini, jadi kita saling menjaga. Kemudian
nanti pertanyaan minta tolong di chat ya, chat saja ya, tidak perlu angkat tangan karena waktunya tidak bakal cukup untuk berbalas pantun, berbalas pantun dengan para narasumber. Kemudian nanti panitia akan membagikan presensi nanti setelah tiga pemateri kita ini menyampaikan uraiannya. Baik, kita langsung saja ke Pak Razali. Pak Razali. Kita di Aceh, minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita masih sehat semua sehingga bisa berhadir secara daring ya, dalam suatu sesi tutur sastra. Sebelumnya saya mohon maaf, saya kesulitan masuk melalui laptop. Jadi ini saya dengan melalui HP. Jadi dah panik, saya tidak tahu bagaimana ini, dah diminta password dah lupa. Jadi ini mohon maaf, mungkin saya ini tidak bisa menampilkan melalui tayangan-tayangan ini, ya. Mungkin ini saya menyampaikan melalui HP, ya. Tidak masalah, Pak Razali. Ucapan Silakan. terima kasih dan rasa hormat saya kepada Ibu Ketua DPP, Bu Prof. Novi, dan Prof. Harun, dan semua para pengurus dan panitia sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Syukur alhamdulillah pada pagi ini saya diberi kesempatan ya untuk bisa bertutur sapa dalam suatu kegiatan sastra ya, sastra tutur ini. Nah, saya mengangkat judul yang akan kita bahas adalah tentang berbalas pantun ya. Istilah berbalas pantun dalam bahasa Aceh disebut semapa ya, tradisi semapa. Semapa itu selalu kegiatannya ada Maaf, pihak Pak yang Razali, Mbak gimana? Enda, apa bisa ditayangkan PPT-nya ya oleh Mbak Enda? Pak Bisa? Razali Ya. sudah kirim PPT kan? Biar saya yang PPT sudah Sudah. saya kirim ke Bu Novi. Oh Ya. gitu. Oh ya sudah, saya yang Ya, tampilkan kalau begitu. ya, buat ditampilkan kalau bisa. Bagikan sebentar. Ya, Pak Razali langsung saja, terus saja. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, para sahabat Hizki yang dilihat Allah, dalam kesusastraan tradisional masyarakat Aceh ini terdapat berbagai bentuk sastra lisan, baik berbentuk prosa, puisi, ya. Antara lain ada juga mantra, pantun, teka-teki, peribahasa, syair, dan nadam. Nah, di sini pantun ini merupakan salah satu sastra tradisional berbentuk puisi yang kadang-kadang sudah tidak begitu lagi populer. Supaya ini tidak sampai menghilang, ya. Jadi ini kita coba angkat membahas kembali. Jadi Bapak Ibu, tradisi berpantun biasanya ditampilkan pada acara-acara resmi seperti acara perkawinan, penyambutan tamu-tamu negara, acara resmi-resmi pemerintah, dan kegiatan masyarakat lainnya. Nah, tradisi berpantun di Aceh dikenal dengan istilah semapa, ya, dikenal dengan istilah semapa. Biasanya terdapat dua orang yang saling berbalas pantun. Apabila pemantun pertama menyampaikan maksud kedatangan melalui satu pantun, maka pemantun berikutnya akan menyampaikan balasan melalui pantun pula. Ya. Ya. Jadi dalam berpantun ini ada 3 tahapan ya dalam adat perkawinan. Khususnya bulan ini data yang kita ambil dari suatu kajian yaitu di Aceh Temiang, salah satu wilayah di Provinsi Aceh. Yang pertama saat mempelai, ini pada proses perkawinan, saat mempelai laki-laki akan disambut dengan pantun, lalu dibalas oleh syekh ya, yang biasa disiapkan dari pihak mempelai wanita. Nah, setelah itu bertutur sambut dengan pantunnya, kemudian masuk yang kedua.
ada palang pintu, ya, adalah saat mempelai laki-laki memasuki rumah melalui mempelai wanita. Nah, pintu masuk akan ditutup dengan kain panjang dan mengutarakan maksud dan tujuan. Di situ berpantun lagi, ya. Sampai pada tahap yang ketiga, berpantun ketika makan, ya. Ketika ingin disajikan makan juga mereka berpantun. Nah, ketika makan berhadapan keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan beserta perangkat desa, ya. Ini mereka juga disajikan dengan pantun. Nah, jadi Bapak Ibu, tradisi berbalas pantun, ya, ini merupakan atau memang sudah agak jarang didengar, ya, dan digunakan pada pesta perkawinan. Ya. Jadi kenapa kadang-kadang dianggap jarang? Ini kadang-kadang sudah langka orangnya yang bisa berpantun, sehingga oleh pihak tuan rumah kadang harus mempersiapkan mencari tetua kampung atau siapa yang dah biasa. Makanya tidak bisa lagi secara spontanitas siapa saja tidak bisa. Ya, makanya ini sudah dianggap sudah langka. Jadi tradisi berbalas pantun ini memang sudah jarang didengar dan digunakan pada pesta perkawinan. Di pemahaman masyarakat akan makna pantun dan pentingnya mempertahankan tradisi berbalas pantun ini mulai berkurang. Nah, salah satu penyebabnya karena kurangnya penanaman kesadaran oleh orang tua kepada kaum milenial akan pentingnya menggunakan tradisi ini. Ya. Ini kadang kurang diwariskan, ya. Selanjutnya, banyak hal yang dijumpai dalam pantun ini, terutama sekali yang berkenaan dengan budaya kita. Ada literasi budayanya. Pengenalan pantun semapa di sekolah dapat menjadi upaya literasi budaya yang diharapkan di sekolah-sekolah akan diajarkan pantun, sehingga tradisi ini bisa terus bertahan untuk menumbuh kembangkan pemahaman dan sikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Nah, perlombaan berbalas pantun serta komunitas bahasa daerah yang mengajarkan tentang budaya juga dapat ditingkatkan. Dalam hal ini literasi budaya melalui pantun semapa ini penting dilakukan sebagai filter terhadap budaya luar atau budaya global. Literasi budaya bukan hanya sekedar pengetahuan, knowledge upon literate, and literasi upon cultural literate. Literasi budaya dapat dilakukan melalui berbagai media. Salah satunya adalah pantun semapa atau berbalas pantun. Riset metode penelitian dilakukan ini secara kualitatif. Hasil dari kajian ini, yang pertama sekali semapa berasal dari kata menyapa. Semapa adalah acara berbalas pantun, ya, antara pihak lintu atau pengantin laki-laki dengan pihak dara baru atau pengantin perempuan. Ini dah difokuskan pada pengantin laki-laki dan perempuan atau pada acara perkawinan. Nah, pada waktu menyambut kedatangan pihak lintu, masing-masing dilakukan oleh orang yang ahli dalam adat semapa, atau istilahnya jeruki dan sembaring. Tradisi lisan ini merupakan sebuah proses adat yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Aceh pada acara mengutip atau proses perkawinan atau pernikahan dan intat lintu atau upacara mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Nah, sebagai simpulan, pertama, ketika mempelai pengantin laki-laki atau lintu baru sampai di halaman pengantin perempuan atau syekh dari pihak lintu
baru menyapa pihak Dara Baru sebagai tuan rumah dengan pantun semapa melalui metulih pantun. Yang kedua, pihak mempelai Dara Baru membalas pantun yang diajukan oleh pihak Lintu Baru, begitu seterusnya. Nah, yang ketiga, pantun semapa yang diajukan oleh kedua belah pihak mempelai dimodifikasi sedemikian rupa sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Nah, di sini yang menariknya pada pantun ini dimodifikasi, ya, ditambah, dihubung kaitkan dengan bermacam situasi, sehingga kadang-kadang memunculkan tawa dan kegembiraan di situ. Keempat, ketika pihak Lintu Baru dinyatakan menang atau berhasil menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam pantun semapa atau berbalas pantun tadi melalui metulih pantun, ya, barulah pihak mempelai Lintu Baru diperbolehkan masuk ke dalam rumah pengantin Dara Baru atau pengantin perempuan. Nah, metulih pantun memiliki fungsi yang memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Aceh. Yakni melalui kegiatan ini, kedua belah pihak, mempelai pihak Dara Baru dan pihak Lintu Baru, dapat bertegur sapa sebelum masuk ke dalam rumah mempelai Dara Baru. Nih, dalam menyuguhkan pantun, para penyuguh pantun berusaha memberikan dan menciptakan kesan yang mendalam dengan pantun yang akan diucapkan. Mereka memilih kata-kata yang tepat untuk memikat hati dan menarik perhatian para pendengar atau pembaca. Nah, ini dikutip dari Prof. Harun. Harun mengungkapkan bahwa kata-kata yang digunakan dalam pantun seakan-akan memancarkan daya magis tertentu, ada daya tarik tertentu, sehingga mampu menyentuh dan membangkitkan perasaan seorang seperti marah, ya. Dengan pantun ini bisa juga munculkan rasa marah, sedih, semangat, berani, haru, kesal, susah, dan gundah, kecewa, malu, gembira, takut, benci, kurang senang, ikhlas, ragu, dan rasa sayang. Ya, nah, ini bisa dimunculkan lewat pantun. Nah, berikut ada kutipan pantun semapa, ini karya Mediahus dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Mungkin ini kan dalam bahasa Aceh, tidak perlu saya baca. Saya baca juga sedikit ya. Assalamualaikum ulun bisalam, gerakan bandum tuhangan muda. Kamu yang teka cip katuh bak dan kesi dengan imum tua ketua pemuda. Nih. Assalamualaikum, saya beri salam kepada semua kerabat andai dan caulan. Pemuda yang datang dari yang sudah ada di halaman. Nah, di sini pimpinan kampung atau kepala kampung dan imam serta ketua pemuda. Nah, udeng tuha kampung langsung tuh mandum metingai midieun kamu metika inangan agam merakan ngan kumun ado ngan aduan wari saudara ya intal into bak judo gulun be le melantung janji ketika adat bak dunia katu purumun resam ngan kanun ka kamu jaga ranuk kuning on mesusun rembung tahu bak abung bak lampu tuha jurung membuka segera biru bekle ne ampung kamu di luar. Ya, ini sudah mulai dibuka jalan. Kalau tadi minta masuk, ya. Watai ia raya ka anyat batyun gesawa udeng lam nehun tuha linto kamu ba segera ne jatuh bek basah ngan ruang meruuh dada. Okay.
bungong lam taman kemang si ulah cukup tak cedah lam kebun raja. Pakon dia telat mahat terus langkah pernah musibah bak jalan raya. Ini kadang-kadang untuk menanyakan kenapa telat, ada halangan apa di jalan sehingga telat. Ini kadang-kadang banyak alasan di sini, banyak cara di sini kadang-kadang yang membuat orang bisa gembira, bisa sedih, bermacam-macam. Ini pihak Syekh kadang bisa mengkreasikannya. Kamu maka bunuh hati tak susah, hana don lemah lintu ketika sebab menjanji bak poh 10 pah terus melangkah sekarang poh 2. Jadi penunggu sudah pada susah, sudah pukul 10 belum datang, ternyata sekarang janji pukul 10 ternyata sudah pukul 2 belum datang. Anak cicim pala sibra melupah hati habak panah hana muhoma yang neci jawab bacut nepeglah mangat melangkah dalam istana dan seterusnya. Jadi sebagai kesimpulan, seni berbalas pantun semapa sebagai salah satu sastra lisan Aceh dapat menjadi media literasi budaya generasi muda karena mengandung nilai budaya yang sangat berguna bagi generasi muda Aceh mendatang. Seperti penghormatan kepada tamu, memuliakan orang tua, nilai tata krama, mengajar orang agar orang memberikan salam ketika akan bertemu, pencitraan, mengenalkan pengantin laki-laki yang dibawa, baik masalah agama, keturunan maupun pendidikan. Dan informasi adat seperti jenis bawaan yang dibawa, seperti pada saat mengantar pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Di sekira ini saja kira-kira apa yang dilakukan pada pantun ini, berbalas pantun ini lebih berkaitan dengan soal jawab tentang apa isi hidangan, bagaimana caranya, bagaimana tanggung jawabnya dan seterusnya. Ya, oke. Baik, sekira itu ringkasannya. Terus selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Rajali. Ini menarik banget ini dan membuka peluang kerja baru Bapak Ibu karena sedikit yang menguasai ini peluang baru untuk kita orang-orang sastra. Baik, terima kasih Pak Rajali. Asik pantunnya, berbalas pantun. Saya membayangkan kalau tidak bisa menjawab tidak dibukakan pintu terus gimana gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya mempersilakan Pak Zainuddin Soga yang akan membahas bahasa, perilaku, dan budaya masyarakat Polai Gorontalo. Pak Zainuddin Soga, dipersilakan. Terima kasih, Bu. Bisa kedengaran suara saya? Bisa. Bapak membuka PowerPoint sendiri kah? Coba saya cek dulu, Bu. Baik. Baik, sudah muncul Bapak. Silakan. Oke. Ketua mau bicara. Karena ini tulisan saya dengan Ibu Ketua Hizki Sulut, saya persilakan kepada Ibu Ketua untuk menyampaikan beberapa hal. Baik, silakan Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Hizki Sulut, sesuai dengan judul yang akan kami paparkan yaitu bahasa, perilaku, dan budaya Polai Gorontalo. Sekilas mengenai tulisan kami ini,
Tapi setelah itu juga akan dipaparkan oleh Bapak Soga. Masyarakat Polahi dalam tulisan penelitian kami adalah masyarakat yang lari dari zaman penjajahan pada zaman dulu, di mana masyarakat Polahi ini jumlahnya tinggal di hutan, jumlahnya mereka di hutan hanya beberapa orang, 30 orang saja, kira-kira 30 orang saja. Dan mereka tinggal, masyarakat ini disebut Polahi karena mereka lari dari zaman penjajahan dulu, dan mereka menikah dengan orang sesama kampung yang ada di Polahi itu. Dan keyakinan mereka ada 3, yaitu disebut dengan Polo Huta, yaitu Tuhan hutan, baru Lati Tuhan tanah, Lausala pemberi bencana, ya. Dan original bahasa mereka menggunakan bahasa nenek moyang, bahasa Gorontalo. Mereka memakai bahasa itu sejak nenek moyang, namanya Mulolo, ya. Dan mereka terus bahasa itu mereka masih pertahankan. Dan masyarakat Gorontalo juga kita ketahui bersama mempunyai bahasa campur-campur, ada bahasa Melayu, Arab, dan bahasa mungkin masih ada yang menggunakan bahasa nenek moyang, tinggal sedikit. Dan budaya di sana mereka suka kawin sama saudara, dan jadi mereka yang disebut dengan inseks, kawin sesama saudara. Dan di wilayah itu, di hutan, bila ada di tempat tinggal mereka yang sudah meninggal, mereka akan mencari tempat yang baru, membangun yang baru, sebuah walaupun hanya kecil, memang karena mereka tinggal di hutan dan mereka tentu bekerja sebagai mereka berkebun, ya. Dan pada suatu masa di mana pemerintah memberikan bantuan perumahan kepada mereka, tetapi mereka pada 1 tahun kemudian mereka tidak sanggup tinggal di tempat itu karena kebiasaan mereka karena sudah biasa tinggal di hutan dan berkebun, jadi mereka kembali ke tempat di hutan itu. Karena kalau dari tempat lokasi untuk sampai ke tempat itu harus berjalan kaki kira-kira 5 jam, kan? Dan yang mereka suka kawin muda, jadi kira-kira umur 12 sampai 14 tahun mereka sudah menikah. Dan karena mereka hanya di hutan, mereka tentu malas belajar, yang mereka tidak suka membaca. Dan 10 tahun terakhir ini, bagi mereka yang sudah mengenal ajaran Muslim, mereka sudah tidak mau kawin dengan sesama keluarga mereka, dan mereka juga sudah tidak sembarangan makan, ya, seperti makan daging-daging, sesuka mereka mau makan apa, seperti itu. Dan saya kembalikan kepada Pak Soga, persilakan. Terima kasih Bu Dwi Anita, Pak Soga. Iya. Waktunya maksimal 20 menit ya. Oh, 20 menit. Siap. Baik, silakan Pak Soga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya ingin memperjelas, ya, dari PowerPoint yang kami sudah buat ini tentang tulisan kami yang berjudul Bahasa, Perilaku, dan Budaya Polahi
Gorontalo. Bagi orang Gorontalo, sebagian mereka menganggap Polahi ini adalah suku. Tetapi setelah kami meneliti di Gorontalo, ternyata Polahi ini bukan suku. Mereka ini adalah orang Gorontalo atau suku Gorontalo yang lari di zaman penjajahan, dan sampai sekarang mereka tinggal di hutan. Makanya saya tidak bisa sebut mereka itu adalah suku Polahi, tetapi masyarakat Polahi. Oke. Kemudian lokasi mereka itu berada di beberapa kecamatan di pegunungan Gorontalo, di Paguyaman, Kecamatan Paguyaman, kemudian ada juga di Kecamatan Suawa. Saya sendiri dengan beberapa teman ketika berangkat di masyarakat Polahi ini itu membutuhkan waktu 5-6 jam berjalan kaki, kemudian melewati gunung, kemudian menyeberangi 7 kali sungai. Jadi mereka ini hidup di hutan, dan mereka lebih nyaman tinggal di hutan daripada di kampung. Meskipun ada 1-2 orang yang sudah menikah dengan orang kampung. Jadi kalau kita melihat asal-usul masyarakat Polahi, sebagaimana telah kami sebutkan tadi bahwa mereka ini adalah masyarakat Gorontalo yang hidup di hutan. Nah, hidup di hutan sampai sekarang itu dari sisi bahasa ya, mereka itu menggunakan bahasa Gorontalo yang kira-kira tahun 1800 sampai 900-an. Jadi ada perbedaan bahasa antara suku Polahi dengan ada perbedaan bahasa antara masyarakat Polahi dengan masyarakat Gorontalo secara umum. Bahasa Gorontalo yang digunakan oleh masyarakat sekarang, kebetulan saya juga orang Gorontalo, jadi bahasa Gorontalo sekarang itu sudah banyak terpengaruh dengan bahasa Melayu dan bahasa Arab dan beberapa bahasa lain. Sementara bahasa Polahi itu memang betul-betul bahasa Gorontalo asli. Kalau orang Gorontalo bilang itu bahasa Mulolo, ya, bahasa Mulolo, atau bahasa orang Gorontalo yang dulu. Kemudian budaya. Budaya Polahi itu yang, karena ini masih pengantar ya, nanti akan kami sampaikan secara rinci lagi di Pumas. Jadi salah satu budaya yang menurut saya agak aneh ya, mereka itu menikah sesama saudara. Mengapa mereka menikah sesama saudara? Karena di hutan itu tidak ada orang lain kecuali mereka, hanya mereka saja. Sehingga terjadilah perkawinan sesama saudara antara masyarakat Polahi itu sendiri. Nah, kalau berkaitan dengan orisinalitas bahasa Polahi ya jelas, karena bahasa ini adalah bahasa orang di hutan, jadi bahasanya tidak terkontaminasi dengan bahasa lain atau tidak terpengaruh dengan bahasa lain. Kemudian masyarakat Gorontalo. Tadi sudah disampaikan di pembukaan tadi bahwa
Gorontalo itu dulunya satu provinsi dengan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sendiri ada beberapa suku, ada suku Mengondo, suku Minahasa, suku Gorontalo, suku Sangir, suku Talaut, ada Bolang Itang, kurang lebih itu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari jumlah suku Gorontalo, itu ternyata suku Gorontalo itu merupakan jumlah terbanyak di pesisir Sulawesi Utara. Atau jika dipresentasikan di Pulau Sulawesi, maka suku Gorontalo itu atau bahasa Gorontalo itu merupakan bahasa ketiga atau suku ketiga dari jumlah penduduk yang ada di Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Jadi jumlah pertama itu adalah suku Bugis, kemudian suku Makassar, yang ketiga itu jumlah populasinya adalah suku Gorontalo. Nah, dari masyarakat Gorontalo ini, jika kita tinjau dari perspektif Polahik, jadi ada dua istilah. Ada namanya Taulo Oayua, kemudian ada namanya Taulo Kambungu. Nah, Taulo Oayua itu adalah orang hutan. Orang hutan ini ya suku Polahik. Adapun Taulo Kambungu itu orang kampung. Nah, kemudian ada semacam mitos di masyarakat, dan masyarakat Taulo Kambungu atau Taulo Oayua. Ada dua mitos ini yang saya lihat saling bertolak belakang. Jadi menurut suku Polahik, orang-orang kampung itu banyak yang negatif. Misalnya mereka itu pembohong, suka menipu, suka mencuri, suka menganiaya mereka. Jadi mereka itu menjaga jarak dengan orang kampung. Bagi masyarakat orang Kambungu, menurut orang-orang kampung Gorontalo atau masyarakat Gorontalo, bahwa orang-orang Polahik ini juga adalah orang-orang yang pemakan orang, pembunuh orang, punya ilmu hitam, ilmu kebal. Jadi terjadi semacam paradigma antara suku atau Taulo Kambungu dengan Taulo Oayua, orang hutan dan orang kampung. Sehingga terjadi semacam jaga jarak antara orang hutan dengan orang kampung. Oke. Kemudian karena saya dari sastra Arab ya, saya banyak menemukan ternyata bahasa Gorontalo yang kami gunakan di di suku Gorontalo itu banyak mengalami perubahan kosakata atau banyak mengalami serapan-serapan dari bahasa Melayu dan bahasa Gorontalo. Bahasa Arab. Misalnya yang dari bahasa Arab. Ada kata sebe, ajus, yukul. Itu sebenarnya bahasa Arab yang sudah digunakan oleh masyarakat Gorontalo secara umum. Dan bahasa ini tidak digunakan oleh masyarakat Polahik. Kenapa? Karena mereka tidak terkontaminasi dengan orang-orang di luar masyarakat Gorontalo. Adapun keyakinan ya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua kami tadi, Ketua HISKI Sulut, bahwa masyarakat Polahik itu memiliki 3
keyakinan. Ada namanya Polohuta, jadi Tuhan hutan. Kemudian ada Lati. Lati itu, nah ini juga terjadi perubahan makna antara orang kampung dengan orang hutan. Lati bagi orang kampung, orang Gorontalo itu artinya setan. Tetapi kalau orang hutan atau Polahi, Lati itu adalah Tuhan, salah satu bagian dari Tuhan. Jadi ada Tuhan hutan, Tuhan tanah, itu Lati. Kemudian ada Lausala. Lausala ini adalah Tuhan yang bisa memberi bencana kepada masyarakat Polahi. Ini tempat tinggal orang Polahi ya. Jadi masyarakat Polahi ini ketika ada orang yang meninggal, maka rumah yang mereka tinggali ini akan mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan. Kemudian kemurnian bahasa Gorontalo. Nah ini, misalnya ada kosakata kata pintu. Pintu dalam bahasa Indonesia itu artinya pintu. Dalam bahasa masyarakat Gorontalo yang secara umum atau masyarakat Kambungu itu istilahnya pintu. Tetapi dalam masyarakat Polahi itu huhebu. Nah, setelah kami konfirmasi ke masyarakat Gorontalo yang orang-orang tua, ternyata memang huhebu atau istilah huhebu ini ada bahasa asli atau bahasa orang dulu, orang Mulolo yang masyarakat Gorontalo umumnya gunakan. Tetapi karena banyaknya orang transmigrasi di di Provinsi Gorontalo, maka terjadi perubahan istilah yang tadinya huhebu menjadi pintu. Pintu itu sendiri berasal dari bahasa Melayu yang artinya pintu. Nah ini. Kemudian ada juga bahasa Arab, misalnya kata ajus, sebe, sahib. Jadi ajus ini kalau kita tinjau dari segi bahasa Arab itu maknanya azuz. Azuz artinya orang tua ya, orang tua antara itu orang laki-laki kah atau perempuan. Tetapi ketika menjadi bahasa Gorontalo, maknanya berubah menjadi seorang ibu. Jadi ajus itu dalam bahasa Gorontalo artinya ibu. Sebe itu berasal dari kata syaibun. Syaibun dalam bahasa Arab artinya rambut putih. Tetapi sebe dalam bahasa Gorontalo itu ayah. Jadi memang ada terjadi perubahan makna ya, dan ada terjadi juga perubahan fonem. Nah, karena di bahasa Gorontalo tidak ada huruf sya, do, to, zo. Nah, orang-orang Gorontalo itu mengkonversi bahasa fonem sya itu menjadi cb. Jadi syaibun menjadi cb. Seperti misalnya zohir dan batin, lohor dan zohir dan batin, lahir dan batin, zuhur jadi lohor. Jadi memang ada perubahan fonem di situ. Kemudian ini
Ini kerangka konseptual kami yang sudah kami sampaikan. Jadi ada bahasa Gorontalo, kemudian ada bahasa Polahi. Nah, di situ ada terjadi sinkronik dan diakronik. Misalnya tadi kata huhebu. Kata huhebu itu harusnya digunakan oleh masyarakat Gorontalo sekarang yang berarti pintu, tapi terjadi perubahan istilah menjadi pintu. Kemudian tadi wacana dan mitos, fakta, denotasi dan konotasi. Jadi banyak wacana-wacana atau mitos-mitos antara suku Polahi dan suku masyarakat Gorontalo itu yang menurut saya terjadi diskomunikasi, sehingga sampai saat ini suku Polahi itu tidak atau lebih nyaman tinggal di hutan dibandingkan tinggal di kampung atau berbau dengan masyarakat Gorontalo, karena tadi banyak mitos-mitos. Misalnya orang Polahi mengatakan orang-orang kampung itu pembadusta atau suka berdusta, pembohong, penipu, pembunuh orang. Sementara begitu juga orang-orang kampung, misalnya anak-anak dikatakan sama orang tuanya, jangan lari ke arah-arah hutan, nanti kalian akan ditangkap Polahi. Polahi itu memakan orang, membunuh orang, bisa menghilang, dan sebagainya. Dari hasil penelitian kami di suku Polahi dari sisi bahasa, jadi kami menemukan ternyata orang-orang Polahi ini tidak memiliki bahasa denotasi. Mereka hanya memiliki mereka tidak memiliki bahasa konotasi, tetapi hanya memiliki denotasi. Jadi orang Polahi itu tidak biasa bercanda. Mereka hanya tahu bahasa tekstual, tidak punya bahasa kontekstual. Misalnya orang Polahi itu kalau kita berjanji dengan mereka, maka mereka itu akan menepati janji. Misalnya saya katakan, jika saya punya waktu saya akan pergi di tempat kalian. Nah, mereka akan menunggu kita itu sampai berhari-hari. Kenapa seperti itu? Karena bagi mereka itu sudah berjanji dan mereka akan menunggu kita. Sementara kita itu bisa saja hanya mengatakan dengan candaan atau tidak pasti, atau misalnya kalau ada waktu bisa ke sana, tapi mereka akan menunggu kita karena mereka hanya memahami bahasa itu secara tekstual atau bahasa denotasi saja. Contoh lain, misalnya ada seorang Polahi yang sudah di kampung, dikatakan oleh tuan rumah, dia bilang, jika kamu jadi tuan rumah katakan ke orang Polahi ini begini, coba lihat ini pakaian ya. Nah, orang Polahi itu akan duduk di depan pintu melihat pakaian dari pagi sampai sore. Meskipun hujan turun, dia hanya bisa melihat itu pakaian saja. Karena tadi perintah dari tuan rumah itu hanya untuk melihat saja. Dia tidak misalnya angkat baju atau apa. Jadi sesuai instruktur. Nah, itu. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi bahasa Polahi itu adalah bahasa Gorontalo, tetapi bahasa Gorontalo yang mulolo
atau bahasa Gorontalo asli atau bahasa Gorontalo tahun 1800-an sampai 1900-an. Kemudian bahasa masyarakat Kampung Gorontalo, jadi bahasa Kampung Gorontalo itu sudah terkontaminasi dengan bahasa Melayu dan bahasa Arab. Bahasa Arab itu saya lihat banyak sekali. Sampaikan ada istilah adat bersendikan syara bersendikan kitabullah, seperti itu. Jadi memang masyarakat Gorontalo ini banyak pengaruh dengan agama Islam atau bahasa-bahasa Arab. Serapan bahasa Gorontalo ya sudah tadi. Kemudian perilaku Polahi. Nah, ketika kami datang di hutan di masyarakat Polahi, saya melihat bahwa masyarakat Polahi ini sudah modern, dalam arti mereka sudah menggunakan pakaian, tetapi perilaku mereka itu adalah perilaku orang hutan. Contohnya, ya mereka masih lebih nyaman tinggal di hutan daripada di kampung. Kemudian masyarakat Polahi ini tidak suka membaca atau tidak suka belajar. Mereka malahan lebih suka menikah, cepat menikah. Masih umur 12 tahun atau 14 tahun itu mereka sudah ingin menikah. Dan di sana juga kan terjadi perkawinan saudara atau menikah sesama saudara. Jadi orang-orang Polahi ketika turun di kampung atau pergi ke pasar, mereka itu hanya keperluan mereka hanya untuk membeli misalnya beras, minyak kelapa, ikan, hanya untuk itu saja. Jadi mereka berinteraksi itu hanya dengan pedagang saja. Mereka jarang sekali berinteraksi dengan masyarakat umum. Kemudian orang-orang Polahi itu suka menepati janji. Kalau kita berjanji dengan mereka, mereka pasti akan menunggu kita. Kemudian perilaku Polahi itu setelah 10 tahun terakhir ini ada mengalami perubahan. Jadi ketika mereka banyak yang masuk Islam, ada beberapa perilaku yang merubah keadaan mereka. Misalnya sekarang itu mereka malu menikah sesama saudara. Kenapa? Karena mereka sudah Muslim. Mereka juga tidak mau makan misalnya babi, anjing, atau makanan yang ada di hutan. Jadi mereka sesuaikan makanan mereka itu dengan makanan orang-orang kampung. Tapi sebelum 10 tahun ini ya mereka menikah sesama saudara itu hal yang lumrah. Meskipun ketika saya datang di sana itu ada memang beberapa orang yang masih menikah sesama saudara. Contohnya yang ada ini di gambar ini. Di gambar ini kan di sisi kiri itu namanya Raja Polahi. Kemudian yang paling kanan ujung itu adalah ibu dari Polahi. Minta Dan maaf, perempuan Pak Sugeng. yang pakai baju ya. Minta maaf, 1 menit lagi ya. Oh, siap. Oh ya, saya langsung ke budaya Polahi ya. Jadi budaya Polahi
ada beberapa budaya Polahik. Pertama, mereka menikah sesama saudara, mereka memiliki 3 Tuhan. Kemudian tadi budaya mereka ketika ada orang meninggal, maka mereka wajib pindah. Jadi mereka sampai sekarang itu masih hidup nomaden. Dan pekerjaan mereka itu sampai sekarang bercocok tanam dan kijang dan red. Ya, mereka itu rajin bekerja. Setiap hari mereka bekerja. Tetapi ada satu yang menurut saya agak janggal ini. Salah satu budaya mereka. Jadi mereka itu menjadi masyarakat yang materialisme. Ketika kita berjanji dengan mereka, mereka akan menanyakan kepada kita, kalian akan membawa apa kepada kami? Jadi ada sifat-sifat materialisme yang berkembang di masyarakat. Saya kira demikian, Bu Enda. Mohon maaf sudah agak kelamaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suga. Terima kasih informasinya tentang masyarakat Polahi. Nanti kita bahas bersama-sama karena sudah ada pertanyaan di kolom chat juga. Pak Suga bisa melihat di kolom chat supaya nanti bisa langsung menjawab ketika. Saya stop. Ya, baik. Terima kasih Pak Suga. Kemudian kita ke Pak Ahmad Supaina. Oke, Saya sedang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Yang saya hormati Prof. Novi sebagai Ketua HISKI, Prof. Harun dan rekan-rekan semuanya. Juga Bu Moderator nih yang saya hormati nih. Izin share, Bu Moderator. Silakan Pak. Ini yang saya angkat, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ziarah memiliki nilai-nilai kearifan lokal karena memang kearifan lokal ini yaitu unsur-unsur atau ciri-ciri tradisi yang mampu bertahan dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan unsur-unsur budaya dari luar serta mengintegrasikannya dalam kebudayaan asli seperti itu. Nah, termasuk di Pandeglang ini Bapak dan Ibu semuanya bahwa memang tradisi ziarah sangat kuat seperti itu dilakukan oleh masyarakat Pandeglang khususnya dan umumnya pada Banten seperti itu. Ini semuanya memang dilakukan. Kadang memang seminggu sekali itu tiap malam Jumat itu tempat penziarahan yang ada di Pandeglang itu sangat kuat sekali. Nah, kemudian ini yang melatar belakangi dari penelitian bahwa satu tradisi lisan bertumbuh pada kekuasaan dan kemampuan daya ingat yang sangat terbatas. Yang kedua yaitu sejarah dalam sastra lisan mempunyai kekonsistenan nih terhadap peradaban manusia hingga muncul budaya ziarah yang tidak luput dari persepsi manusia seperti itu. Kemudian yang ketiga bahwa cerita rakyat salah satu bentuk tradisi lisan, yaitu cerita rakyat adalah semua bentuk naratif lisan maupun tulisan yang telah diturunkan atau turun-temurun seperti itu. Yang dikisahkan dari orang tua dulu kita dari mulut ke mulut seperti itu. Selanjutnya bahwa bentuk cerita rakyat yang hadir membuat kepercayaan tersendiri sehingga menimbulkan berbagai pemikiran sampai sekarang seperti itu bahwa banyak masyarakat Pandeglang khususnya kemudian umumnya Banten bahwa itu tadi kalau ada persoalan apapun kadang menemui orang tua gitu dalam tradisi ziarah seperti itu mendoakan orang tua kemudian mungkin ada tag gift-nya seperti itu kemudian pemenggalan-pemenggalan keagamaan dalam spiritual dan rohani merupakan salah satu jenisnya. Nah ini di Pandeglang dan Banten memang bahwa ziarah itu merupakan bagian dari ritual kepercayaan yang selalu dilakukan dan itu nanti mungkin sampai ke atasnya seperti itu nilai-nilai ketuhanan itu. Kemudian penelitian ini mengenai cerita rakyat keagamaan yang berkenaan dengan ziarah. Nah, bahwa kita ketahui bahwa tradisi ziarah di Pandeglang
Keistimewaannya ialah dari tempat yang memiliki nilai sejarah yang luar biasa, terutama dalam keagamaan. Memang kebanyakan di kita, Bapak dan Ibu, apalagi memang Pandeglang ini terdengarnya memang sangat terbelakang, tapi nilai-nilai spiritualnya sangat tinggi seperti itu. Dia sangat mengagungkan dari nilai-nilai kepahlawanan yang diziarahi seperti itu. Nah, selain itu juga cerita rakyat Pandeglang sangat melegenda karena tokoh-tokohnya memiliki nilai kekuatan atau kemampuan yang luar biasa. Yaitu yang salah satunya yang akan saya angkat yaitu Syekh Mansur, salah satu putra bangsawan juga dari kerajaan Banten Islam seperti itu. Nah, dari ini kemudian bahwa tujuan masalahnya itu mengetahui nilai-nilai kearifan lokal tradisi sejarah di Pandeglang, mendeskripsikan keadaan, pengaruh bentuk, makna, dan fungsi nilai kearifan lokal yang ada sebagai bagian dari pendidikan dan di masyarakat. Nah, tinjauan pustakanya hanya 2 seperti itu, tentang tradisi lisan, bagaimana jarah juga. Nah, ininya adalah metode penelitiannya yang saya lakukan, yaitu bagaimana teknik pengumpulan data, yaitu survei ke lokasi, observasi secara langsung pada objek, wawancara beberapa informan, teknik pendokumentasian, teknik catat, dan terakhir teknik ini. Nah, ini adalah bagian yang terpenting di dalam sebuah penelitian. Kemudian datanya diolah, adapun lokasi penelitian di Provinsi Banten, terutama di Kabupaten Pandeglang seperti itu. Saya khususkan masih di Kabupaten Pandeglang. Nah, ini hasil dari pembahasannya bahwa riwayat Syekh Mansur yaitu tentang Cikadun yang berasal dari kata cai kadun, yaitu air bekas minum orang yang kebanyakan memakan buah durian seperti itu, atau kadu dari bahasa Sunda. Air bekas pengobatan itu dibuang ke kali atau sungai kecil yang mengalir melalui kampung Cikadun hingga jauh ke muara Kali Cimoyan sampai ke Laut Selatan Sunda. Maka kali itu dinamakan Kali Cikadun. Tempat Cikadun terdapat peninggalan ulama berupa situs kebudayaan yang dilindungi undang-undang, makam aulia. Itu ya, Syekh Mansur keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin di Banten seperti itu. Nah, memang ini masih minim sekali cerita-cerita rakyat di Pandeglang khususnya atau di Banten untuk publikasi seperti itu. Hanya peneliti saja yang memang meneliti bagaimana cerita rakyat Syekh Mansur ini. Bahwa Syekh Mansur menurut cerita adalah seorang yang menyebarkan agama Islam di daerah Banten Selatan yang banyak diketahui peninggalannya tentang batu Quran seperti itu. Yang banyak dikunjungi wisata untuk berziarah karena di tengah kolam itu terdapat batu yang bertulisan 30 juz Al-Quran seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini masih keturunan Sultan Fatah Tirtayasa, yaitu Raja Banten yang ke-6 sekitar tahun 1918 ini maksudnya. 1867 Masehi bukan 19, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini tentang nilai-nilai kearifan lokal sejarah Syekh Mansur, bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diambil dari proses sejarah yaitu masih adanya sikap kepercayaan yang tinggi terhadap nilai-nilai ibadah pada diri manusia khususnya masyarakat Banten terutama Pandeglang. Yang kedua, adapun bentuk, fungsi, dan makna sejarah yang dapat diterapkan dalam pendidikan masyarakat, bahwa memang masyarakat mendapatkan hikmahnya. Jadi jangan mentang-mentang jawara Banten itu sembrono seperti biasanya. Jadi dengan kejawarannya Banten itu menjadi tawadu seperti itu dengan pendidikan masyarakatnya. Tidak boleh adigang-adigung seperti itu masyarakat Banten itu. Jadi tetap percaya bahwa kita itu adalah masyarakat yang beradab seperti itu. Selanjutnya
ada pula bentuk fungsi dan makna ziarah dari proses ziarah ini sendiri dapat menjadikan bagian dari pendidikan secara rohani, yaitu meningkatkan nilai keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Kemudian upaya kontribusi literasi cerita rakyat pada bidang folklore. Nah, banyak juga seperti itu Bapak dan Ibu, bukan hanya Syekh Mansur ini, yaitu ada beberapa cerita juga yang banyak di daerah Pandeglang, kayak semacam Syekh Asnawi Caringin dari Caringin Labuan. Kemudian juga ada di ini yang baru-baru ini, yaitu cerita tentang Abu Yadimiati seperti itu. Itu juga menjadi ikon buat masyarakat Pandeglang khususnya dan umumnya Banten. Bagaimana juga di makom Abu Yadimiati juga banyak yang diziarahi. Nah, ini tapi belum diangkat menjadi cerita rakyat Banten seperti itu. Mungkin nanti bisa diteliti lebih mendalam lagi tentang ini juga salah satunya. Kemudian dapat kami simpulkan atau saya simpulkan bahwa dari hasil penelitian ini terdapat nilai-nilai kearifan yang dapat diterapkan dalam pendidikan yang terkait pengalaman spiritual, kemudian dapat juga diterapkan dalam sikap dan perilaku seorang baik terhadap hubungannya dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Selain itu, bagian dari upaya kontribusi literasi cerita rakyat pada bidang folklore seperti itu. Kemudian cerita rakyat dan mendeskripsikannya keadaan dan pengaruh yang hadir di lingkungan penduduk setempat dalam penerapannya demi menunjukkan hasil nilai-nilai berbasis kearifan lokal sehingga dapat meningkatkan pengembangan di bidang pendidikan yang maju, bermutu, berkarakter seperti itu. Dan ini juga sebenarnya dapat meningkatkan pendapatan hasil masyarakat, Bapak dan Ibu. Jadi memang dari tempat ziarah ini sebenarnya masyarakat sudah mulai membuka jongko-jongko atau warung-warung yang sifatnya memperkenalkan budaya lokal seperti itu, jualan-jualan seperti itu di tempat ziarah. Nah, ini memang masih minim sekali teknologi untuk mempublis seperti itu. Harusnya memang dari kami atau dari kita sebagai peneliti yang harus berani mengunggah ke YouTube ataupun ke FB ataupun di Twitter seperti itu cerita-cerita tentang tokoh-tokoh atau ulama yang ada di Pandeglang seperti itu. Ini juga dalam rangka meningkatkan kontribusi kita sebagai peneliti sastra menyebarluaskan cerita-cerita rakyat agar masyarakat Indonesia tahu dan memahami bahwa kita masih banyak sekali cerita-cerita rakyat yang ada di Pandeglang khususnya dan Banten umumnya, masih banyak sekali yang harus dipublikasi kembali seperti itu atau diliti atau didalami seperti itu. Nah, ininya tempat Syekh Mansurnya yang di daerah Cikadun ini cukup luas sebenarnya Bapak dan Ibu, arealnya itu. Ini hanya di area pemakamannya. Kemudian ini ada di dalam masjid sebenarnya. Jadi ini sebelah barat masjid ada tempat ziarahnya. Wilayahnya sebenarnya ada 1 hektar seperti itu. Kemudian ada tempat parkirnya ini. Nanti kalau Bapak dan Ibu berkunjung ke Pandeglang bisa ada guide-nya lah rekan-rekan saya seperti itu. Memang ini juga bagian dari wisata kita Bapak dan Ibu yang harusnya kita ini kan dari hasil pendapatan parkirnya saja Bapak dan Ibu yang memang itu dianggapnya paling tinggi seperti itu area parkir di tempat ziarahan itu, karena memang hampir setiap hari dan setiap malam itu Bapak dan Ibu itu yang banyak yang ziarah seperti itu. Mungkin itu saja. Nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Supona. Ini Bapak Ibu ini istimewa. Pak Ahmad Supona ini belum juga membagikan materinya itu sudah ada yang bertanya. Hanya melihat wajahnya dan senyum lebarnya itu sudah membuat orang ingin bertanya. Baik,
pertanyaan sudah ada di kolom chat. Saya akan bacakan supaya teman-teman yang ada di YouTube juga bisa mengikuti. Baik, yang pertama untuk Pak Razali. Pak Razali, ini ada pertanyaan dari Pak Sudartomo Makarius. Pak Tomo menanyakan ini Pak, bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh negara, lembaga pendidikan, lembaga kebudayaan di Aceh seperti Dewan Keseniannya, dan pelaku berbalas pantun dalam mengembangkan tradisi berbalas pantun ini. Ini kan tadi Pak Razali menyatakan karena tidak ada, ya orang tua tidak mengajarkan kepada generasi milenial apalagi akan menurunkan ke generasi berikutnya. Silakan Pak Razali. Baik, terima kasih. Ini untuk melestarikan tradisi berbalas pantun memang sudah banyak dilakukan. Sekarang sudah mulai bergairah, sudah mulai ditanam pelan-pelan, ya. Ini bahkan sekarang di sekolah-sekolah lewat pelajaran sastra ini sudah mulai digalakkan pelajaran berbalas pantun. Cuma kadang-kadang sedang dalam kurikulum belum dimasukkan ini. Dalam kurikulum hendaknya dicantumkan, ya. Tapi pemerintah ini belum merevisi kurikulum bahasa Aceh. Ya, biasa ini dalam konteks pembelajaran bahasa Aceh dan sastra Aceh. Nah, jadi pelatihan untuk pemuda-pemudi ini belum dilakukan secara berkelanjutan. Hanya oleh pihak-pihak organisasi tertentu saja yang kadang-kadang melatih pemudanya untuk bisa berbalas pantun. Nah, ini hendaknya pemerintah, bahkan pemerintah sudah melakukannya. Hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah sekarang, misalnya kegiatan budaya. Lewat kegiatan budaya, ini sudah mulai dilatih kegiatan sastra ini, kegiatan berbalas pantun, bahkan diperlombakan. Ya, sudah mulai diperlombakan, disediakan hadiah di sekolah-sekolah, bahkan secara terbuka sudah dibuat kegiatan berbalas pantun ini. Dan rangka untuk melestarikan. Ya. Kemudian kadang-kadang promosi lewat media juga sudah dilakukan, misalnya di koran, di Twitter. Ini sering kadang-kadang sudah muncul berbalas pantun. Bahkan sekarang di YouTube sudah banyak setiap acara ini direkam kemudian di-upload ke YouTube. Sehingga itu salah satu promosi, ya. Dalam rangka jangan sampai berbalas pantun itu tidak lagi dikenal, ya. Jadi ini merupakan upaya yang sudah dilakukan di pemerintah. Nah, di Aceh ada lembaga MAA, Masyarakat Adat Aceh. Ya. Dewan MAA ini juga bermacam kegiatan sudah dilakukan. Ada bidang yang membentuk menjaga kelestarian adat. Misalnya melakukan kegiatan-kegiatan kalau ada acara-acara pesta perkawinan, ini sudah ada orang-orang tertentu, bahkan dia meregenerasikan kepada yang lain, ya. Ini sudah mulai dilakukan, ya. Jadi kekhawatiran kita akan punah ini mungkin nanti akan bisa apa istilahnya, kalau terus dilestarikan dia ini akan tetap terjaga. Kita harapkan demikian. Kemudian penelitian-penelitian dan dokumentasi akademis, pihak kampus, peneliti-peneliti juga saya lihat yang menang-menang sekarang yang berkaitan dengan sastra-sastra daerah, ya, yang membahas hal-hal yang unik dalam hikayat, dalam pantun-pantun lama. Ini semua bisa unggul, tapi itulah dalam rangka melestarikan budaya daerah, salah satunya kegiatan pantun. Nah, kadang-kadang berbalas pantun ini kalau orang Aceh dalam bahasa Aceh, dalam bahasa daerah yang pintarnya, yang mudah, yang bisa dibuat kreasi, bisa membuat orang senang tertawa dengan bahasa daerah. Kalau di Aceh dalam bahasa Aceh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini masih kurang, ya.
masih kurang. Kita harapkan ke depan berbalas pantun ini bukan hanya dalam bahasa daerah, tetapi dalam bahasa Indonesia, sehingga lebih membudaya, lebih menasional sifatnya. Ya, saya kira demikian. Baik, ada lagi ini Pak Razali dari Pak Ya. Yusrisa dari Universitas Merangin. Ya. Adakah ciri-ciri pembeda antara pantun di Aceh dengan pantun di daerah lain di Indonesia? Silakan Pak Razali. Terima kasih. Saya kira kalau ciri pembedanya, saya kira dari segi isi, ya, dari segi kontennya, kemudian dari cara pengucapannya. Makanya kalau dalam bahasa Aceh tadi cukup mudah dia ucapkan. Ada istilahnya, ada rima, ada ritme. Istilah bahasa Aceh ada mengantuk, mupaku. Mengantuk, mupaku. Ada dalam ucapkannya, kalau sampirannya, kalau dia bersajak AA, ya, harus AA semua. Saya kira kalau secara strukturnya tidak jauh berbeda, ya. Dan kalau pantun itu sama. Mungkin kita kalau menggunakan bahasa daerah, inti dan pesan saja yang berbeda sekali. Ya. Baik, terima kasih. Itu juga sekaligus menjawab pertanyaan Bu Baik ya, yang Bu Baik menanyakan bagaimana sebagai pemula begitu kalau mau belajar pantun. Ya itu tadi belajarnya lewat Pak Razali tadi yang ya secara umum sama sih seperti yang lain juga. Baik, terima kasih Pak Razali. Sekarang saya ke Pak Zainuddin Soga. Wah, banyak banget ini Pak, sampai besok pagi tidak selesai ini jawabannya pasti. Siap Bu, siap. Baik, Pak, ini dari Pak Charles Putar-Putar. Fenomena penyebab perubahan bahasa Gorontalo Polahi itu apa sih Pak sebenarnya? Silakan Pak. Fenomena perubahan bahasa Polahi. Ya. Kalau bahasa Polahi dia tidak berubah. Yang berubah itu bahasa masyarakat Gorontalo. Karena orang Gorontalo terutama di pusat kota itu sudah banyak suku di situ. Banyak juga kan orang pergi ke luar daerah untuk belajar, sehingga bahasa Gorontalo itu sudah terkontaminasi dengan bahasa Melayu dan ada beberapa bahasa Arab. Bahkan untuk bahasa Gorontalo juga itu sudah mengalami penurunan penutur. Jadi masyarakat di sana itu, terutama di masyarakat di perkotaan itu lebih banyak menggunakan anak-anak muda itu lebih banyak menggunakan bahasa Melayu Manado daripada bahasa Gorontalo. Yang menggunakan bahasa Gorontalo itu ya orang 40 tahun ke atas. Nah, bahasa Gorontalo itu lebih banyak digunakan di desa-desa yang tidak memiliki suku lain. Adapun bahasa Polahi, ya dia memang bahasa Gorontalo, tapi bukan Gorontalo yang secara umum di masyarakat. Bahasa Polahi itu adalah bahasa Gorontalo yang itu kosakatanya itu berasal dari beberapa tahun yang lalu, sekitar 1800-an atau 1900-an. Itu. Demikian, Bu. Baik, Pak. Ini masih tentang bahasa. Nah, ini nanti saya menyambung pertanyaan Pak C. Madiamin. Kalau bahasa Polahi ini dapat tetap bertahan dan tidak punah, ini bagaimana caranya? Karena mereka minoritas, mereka kelompok kecil begitu. Bagaimana caranya kalau kita orang akademisi itu melihat itu, sayang banget kalau bahasa Polahi ini akan habis. Silakan, Pak. Saya sendiri kan kemarin mendapatkan dana Litap Dimas dari kampus kami IAIN Manado. Nah, dari dana ini saya menyisihkan beberapa dana itu untuk pembuatan kamus bahasa Gorontalo, dan menjadi acuan utama itu adalah bahasa Polahi. Kenapa? Karena menurut kami sebagai peneliti, bahasa Gorontalo asli itu adalah bahasa Polahi, bukan bahasa Gorontalo yang sekarang. Kalau yang sekarang itu sudah banyak istilah-istilah Melayu yang masuk, dan itu
menurut saya sudah tidak orisinil. Jadi acuan kami itu adalah bahasa Polahi. Meskipun secara umum orang-orang Polahi ini berbahasa Gorontalo, seperti itu. Jadi itu salah satu upaya kami untuk mengkodifikasi istilah-istilah Polahi, dan ke depan mudah-mudahan kami juga mudah-mudahan pemerintah daerah juga melirik ini dan bisa membukukan ini di dalam bentuk kamus bahasa daerah, kemudian bisa dibuat di aplikasi Play Store. Tapi ya mungkin perlu kerjasama dari terutama juga mungkin dari Hizki Pusat. Terima kasih. Baik, itu karena saya harus nyambung pertanyaan Pak Tomo ini tentang bagaimana program pemerintah untuk mencerdaskan bangsa, termasuk untuk masyarakat Polahi agar mereka berpendidikan. Nah, ini kalau Pak Soga sudah berencana membuat kamus yang mudah-mudahan ini akan menjadi kamus yang dibiayai oleh pemerintah. Dan ini larinya kamusnya sudah ada. Iya, kamusnya sudah ada. Sudah berwebsite. Oke, siap. Ini keren ini. Ini sekarang tinggal bagaimana pemerintah bertanggung jawab mencerdaskan masyarakat Polahi. Lagi-lagi larinya nanti ke Hizki, Pak Soga. Oh, siap. Tanggung jawabnya Budwi ya, ini berat itu kalau yang di sana itu. Tapi ya memang begitulah. Ya itu bagian dari apa ya? Tanggung jawab yang tidak tertulis bagi teman-teman Hizki di seluruh penjuru dunia. Nah, lagi Pak Soga, ini tentang tadi ada istilah Pak Soga, ya saya masih ingat masyarakat Polahi menjadi materialis. Ini Bu Umi Salamah menanyakan, apa benar mereka itu materialis? Apakah itu bisa jadi karena pengaruh budaya pragmatis? Mungkin pragmatis ya, bukan materialis, karena ada pertanyaan apa yang kau bawa pada kami. Nah, itu apakah itu mengacu pada materi atau bias karena mengacu pada ideologi, edukasi, agama atau yang lainnya? Silakan Bu. Silakan Pak Soga. Ini Bu Umi Salamah dari Hizki Malang. Oke, siap. Saya tidak tahu istilah apa yang cocok, tapi menurut saya itu ya materialisme ya, karena ketika kami datang di sana itu memang orang-orang Polahi itu dari sisi budayanya mereka itu suka bekerja, dan kalau mau dikata mereka itu sebenarnya tidak mau diganggu bekerja. Ketika mereka kita adakan janji dengan otomatis pekerjaan mereka itu terganggu. Nah, bagaimana caranya supaya mereka penghasilan mereka atau pendapatan untuk hari itu tetap jalan, ya mereka itu istilahnya, kalau kalian datang, kalian mau bawa apa ke kami. Kalau pun kita datang ke sana tanpa membawa apa-apa, ya mereka tidak mau melayani kita. Itu orang Polahi itu. Dan orang Polahi itu ketika kita datang di sana membawa oleh-oleh untuk mereka, itu orang Polahi itu tidak bisa kita kasih ke satu orang. Nah, mereka nanti akan misalnya saya kasih ke Raja Polahi atau ke Ibu Polahi. Jadi semua yang saya bawa itu hanya untuk Ibu atau Raja Polahi. Itu Raja dan Ibu Polahi tidak mau bagi-bagi ke anak-anaknya atau ke saudara-saudaranya. Itu. Baik. Jadi tidak ada istilah saling memberi di antara mereka itu. Ya mungkin istilahnya bukan materialis ya. Ya logis sih. Kalau tamu datang ya bawalah sesuatu karena engkau mengganggu saya. Ya sama Pak. Kalau penelitian di sini di Jawa gitu ya bawa gula, kopi, ya begitulah ya. Itu komunikasi yang apa ya, yang wajar sebenarnya. Ya, maaf Bu, ya? Ada satu lagi. Ya. Ketika kita membawa sesuatu itu, mereka juga biasa menilai itu, Ibu. Jadi, misalnya kita bawakan rokok. Kita bawa rokok misalnya Mustang atau yang rokok yang harganya murah, itu biasanya mereka tidak ambil. Harus rokok EC atau Surya.
Jadi mereka pilih-pilih itu, tidak sembarang. Bahkan ada istilah-istilah rokok apa ini, tidak enak begini. Jadi mereka sebelum ke sana mereka pesan memang rokok apa yang harus dibawa ke sana, seperti itu. Baik, baik. Ya, ya wajar juga sih saya kalau disuguhi sesuatu yang saya tidak suka, saya juga tidak akan mau ambil. Tapi ya begitulah. Kita yang jadi tamu yang harus paham memang. Siap, Baik. siap. Ini tentang nikah di usia muda, Pak. Ini ada yang bertanya. Tadi yang bertanya siapa ya? Ini tentang tradisi kah atau karena kebutuhan seksual mereka ingin cepat memiliki keturunan agar bisa membantu keluarga kah? Ini pertanyaan dari Pak Faisal Kemal. Silakan, Pak. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya. Ada beberapa anak di situ yang saya lihat ada namanya Ella, Sela. Mereka itu kan saudara kembar. Ada juga Halua. Nah, itu misalnya Sela, dia sudah menikah dengan orang kampung, tetapi orang kampung itu dibawa ke hutan, tinggal bersama. Umurnya itu masih 14 tahun. Ini juga Ella sudah mau menikah, ya masih sekitar 14 tahun. Nah, saya lihat juga terjadi semacam ada problem baru di antara mereka. Kenapa? Karena ketika mereka menikah itu kan butuh semacam legitimasi dari pemerintah atau di KUA. Dan sementara KUA itu tidak mau menikahkan anak-anak di bawah umur 14 tahun. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya, tetap saya lihat terjadilah itu pernikahan. Sudahkah Pak? Sudah? Baik. Iya. Baik. Terima kasih. Itu problem bagi teman-teman kita di pelosok ya, memang seperti itu. Pada akhirnya mereka tidak bisa dapat KTP. Kalau tidak punya KTP juga tidak punya akses bantuan dari manapun. Ya, problem besar kita memang itu. Baik, terima kasih Pak Soga. Sekarang Pak Ahmad Subhana. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Bunda. Soga. Ini dia pertanyaan belum mulai sudah ditanyakan. Bu Libri. Bagaimana peran teknologi dalam memperkenalkan dan melestarikan tradisi lisan ziarah di Banten? Bagaimana juga tradisi lisan ziarah di Banten dapat diintegrasikan dengan program wisata budaya? Ini harus saya ungkapkan, Pak, karena teman-teman di YouTube kan tidak tahu tentang chatting kita di Zoom. Iya. Silakan, Pak. Iya, memang itu Mbak Anda ya, bahwa memang kalau yang menggunakan teknologi itu sebenarnya kan kita ya sebagai akademisi ya, harusnya kita mampu gitu menyebarluaskan menggunakan teknologi seperti itu. Cuman memang masyarakat sendiri terkadang tidak mau mempublikasikan ziarah ini karena dianggapnya bahwa kalau ada yang tahu itu ibaratnya ini tidak juga, katanya tidak boleh juga ini dipublikasikan seperti itu. Karena dikhawatirkan nanti kalaupun banyak dipublikasikan nanti banyak orang yang datang, katanya itu juga dianggapnya bisa merusak tempatnya seperti itu. Kecuali memang kalau dipublikasikan memang ini adalah ceritanya saja seperti ya. Cerita tokohnya yang diziarahi misalnya. Kayak tadi Syekh Mansur itu sebenarnya dari dulu itu sudah banyak juga yang menziarahi. Kemudian itu sampai lahannya itu ditambah lagi tuh Mbak Endah, luas itu untuk parkir. Itu kan sampai bis-bis besar itu setiap minggu itu biasanya weekend Sabtu Minggu itu ramai sekali itu Mbak Endah itu ya. Bis-bis besarnya itu pada melakukan ziarah seperti itu. Nah ini juga alhamdulillah memang buat masyarakat sekitarnya itu terlibas dalam artian banyak ada hasil lah seperti ya, selain dari parkir kemudian dari pembelian masyarakat seperti itu. Nah ini juga sebenarnya memang peran teknologi sudah ada seperti itu untuk mempublikasi ke wilayah Indonesia ataupun Nusantara. Dan itu kadang-kadang juga kalau kami lihat itu dan saya perhatikan ke lapangan itu kadang-kadang ada dari Malaysia juga suka datang itu Mbak itu.
2 bulan sekali, 3 bulan sekali untuk ziarah ke Pandeglang khususnya dan Banten umumnya itu Mbak Enda itu ada Banten lama juga sebenarnya banyak juga yang memang bukan hanya dari Nusantara tapi beberapa negara di Asia Tenggara seperti itu yang hadir. Nah, ini kelihatannya sudah mulai juga peran teknologi memberikan cerita-cerita tersebut kepada masyarakat luas seperti itu. Kemudian memang kalau untuk wisata memang ini kan kalau hanya wisata jual beli kemudian memperkenalkan produk-produk itu sudah sangat banyak juga seperti itu. Tapi untuk wisata misalnya yang lain misalnya untuk berenangnya kemudian untuk berapa hari menginap itu masih minim sekali seperti itu. Karena memang kelihatannya pemerintah juga masih minim sekali ininya apa namanya perhatiannya gitu Mbak Endah itu. Karena memang kalau pemerintah itu sudah care kepada wisata ini sangat kuat sekali. Dan tidak mungkin Pandeglang tertinggal sampai sekarang itu Mbak Endah tuh. Makanya kalau misalnya memang peran wisata ini dibuka seluas-luasnya. Tadi kata Mas Tomo itu memang kita harus FGD kelihatannya memang sebagai akademisi kita dan menjadi praktisi juga memang harus melakukan FGD bagaimana peran pemerintah juga seperti itu. Saya kemarin juga bicara kepada calon bupati, jadi akhirnya memang kita harus bicara juga kepada pemimpin-pemimpin kita itu ya Meda ya. Jadi bagaimana bupati yang harus berpihak ini kepada masyarakat, terutama ingin membuka keran. Ini rencananya katanya calon bupati yang nanti itu mau membuka ini seluas-luasnya keran wisata religi ini di Nanti Pandeglang ditagih Pak khususnya. Supena. Iya Pak Tomo itu dia. Memang harusnya memang insya Allah nanti kayaknya memang Hizki yang harus bergerak ini membuat kegiatan yang besar lah nanti di Pandeglang dan Banten ini untuk melakukan FGD agar pemerintah dan stakeholder masyarakat itu sudah mulai membuka diri seperti itu. Karena memang Ya, ikut mencatat Mbak Endah. karena memang di Pandeglang itu Mbak Endah tidak ada pabrik seperti itu. Malah makanya ini kayaknya pemimpin daerah itu juga alergi dengan pabrik yang dianggapnya menjadi sesuatu hal yang dikhawatirkan bahwa nilai religiusitas masyarakat Pandeglangnya akan luntur seperti itu. Makanya kita merasa tertinggal terus makanya karena itu tadi wisata ziarah ini yang memang harusnya menjadi primadona kelihatannya ini Mbak Endah nih ya seperti itu. Baik, ada berapa calon bupati sekarang yang di Pandeglang, Pak? Ada 4 Bu paling banyak ya. Empatnya harus kita dekati, Pak. Iya, Jadi insya Allah itu, siapapun yang jadi itu akan terwujud. Iya, insya Allah itu, Mbak. Tapi sudah adakah penelitian tentang data tentang apa namanya potensi ekonomi, seberapa besar yang diterima oleh masyarakat, PAD-nya berapa? Kalau itu tidak ada, bupatinya pasti tutup mata. Itu kan datang dan pergi aja bus-busnya itu. Iya, memang itu belum ada penelitian bahwa itu menjadi income yang cukup besar di Pandeglang itu. Masa iya Hizki yang buat itu, Pak? Kelihatannya harus ya, Prof Novi ya. Wah, tambahan ini. Iya. Karena Tambahan memang kegiatan. selama ini masyarakat Pandeglang itu tertinggal tuh karena alasannya ingin tertutup dan tidak mau terganggu secara nilai-nilai religinya itu Mbak. Seperti itu. Memang harusnya kita buka melalui wisata religi ini dengan cerita-cerita rakyat yang kita angkat seperti itu. Sudah banyakkah yang dipublikasikan, Pak, dalam buku? Nah, kalau di buku hanya beberapa antologi saja dan itu memang publisnya hanya belum ke nasional ya Mbak Endah ya, masih taraf Banten misalnya untuk literasi di Banten sendiri seperti itu. Kita dengan teman-teman literasi di Banten misalnya dengan Rumah Dunia, Kubah Budaya dan beberapa teman-teman komunitas hanya masih dengan komunitas saja seperti itu. Mungkin itu tadi karena PDAM-nya malah kita di Pandeglang itu jong tuh Mbak Endah tuh. PAD-nya itu pendapatannya makanya bagaimana meningkatkan wisata jadi untuk ini juga kita jong seperti itu. Baik, terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan untuk Pak Soga, saya ketinggalan ini yang perkara leksikon ini tadi ya. Ini pertanyaan dari Pak
Pak Yusrisal. Eh, Pak Soga, dalam bahasa lisan, bukankah ketika seseorang berbicara tidak lepas dari konteksnya? Berkaitan dengan bahasa Polahi yang unik, yang hanya bermakna leksikal, kalau menurut sependengaran kami, bagaimanakah menghadapi pengaruh sosial media yang syarat dengan makna denotasi pada generasi muda Polahi? Silahkan Pak Soga. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika kami datang di sana, saya melihat masyarakat Polahi ini sudah menggunakan HP. Rata-rata mereka sudah menggunakan HP. Meskipun di hutan itu tidak ada signal, tetapi ketika mereka datang di kampung ya otomatis mereka menggunakan HP, lihat YouTube, Facebook, WA. Nah, di hutan juga itu ada memang kayak pohon-pohon yang tinggi itu mereka gunakan untuk mencari signal. Jadi saya melihat semacam ada sabua, ya ternyata itu mereka gunakan untuk mencari signal tempat mereka. Nah, meskipun orang-orang Polahi ini sudah menggunakan HP, tetapi mereka itu tidak bisa membaca, tidak bisa membaca. Nah, jadi mereka biasanya saling berkomunikasi ketika misalnya melihat YouTube. Ternyata perilaku orang kampung itu begini. Misalnya ada orang berkelahi di YouTube, mereka lihat itu dan mereka berkomunikasi soal apa yang mereka lihat di YouTube, di Facebook, di WA itu sendiri. Mereka tidak pernah nulis WA, tetapi cuma buat apa saja komunikasi seperti itu. Nah, mungkin kenapa menurut saya kenapa bahasa Polahi itu lebih banyak ke bahasa denotasi, karena memang suku Polahi ini adalah suku masyarakat yang terpencil di tengah hutan, sehingga istilah-istilah yang mereka gunakan itu ya sebatas itu saja. Dan orang-orang yang mereka temui ya hanya mereka saja, sehingga ada semacam keterbatasan bahasa yang mereka gunakan sehingga tidak mengenal bahasa-bahasa konotasi. Seperti itu. Mereka tidak butuh bahasa konotasi. Iya, bisa saja. Betul, ya. Baik Pak Soga. Ini dari ujung sana, semua menarik sih. Tapi semua juga punya PR sendiri-sendiri begitu ya. Dan ini PR tentang masyarakat Polahi asik sih untuk penelitian lebih mendalam, pasti menarik ini. Dan mencerdaskan. Betul. Pak Soga punya tanggung jawab untuk ikut mencerdaskan ya. Oh siap. Tugasnya bersama Bu Dwianita. Sudah, ini bagian diskusi sulut. Baik, Bapak Ibu, ini Pak Ahmad Sumpena, ini usulan supaya Pandeglang menjadi Panglipuran Bali, mungkinkah? Ya dimulai dari awal lah Pak, mendekati 4 calon bupati itu loh. Mumpung sekarang itu mereka sedang anget-angetnya mencari pendukung, ya kita nempel aja lah ke 4-4-nya. Siapapun yang jadi pasti itu bisa jadi program mereka. Baik. Terima kasih Pak Razali, terima kasih Pak Ahmad Sumpena, terima kasih Pak Zainuddin Soga, Bu Dwianita juga. Moderator. Terima kasih. Perbincangan kita dari ujung sana ke ujung sana ini luar biasa, hanya berbekal laptop. Terima kasih juga untuk teman-teman yang mengikuti. Saya senang sekali karena ini lancar jaya, aman. Mudah-mudahan ini juga membawa inspirasi untuk penelitian kita, untuk kewajiban dan dalam tanda petik kita terhadap masyarakat di sekitar kita. Pak Harun, apakah akan menutup atau saya langsung tutupkah? Saya langsung tutup saja ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya putusi sendiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk Sabtu pagi sampai siang ini.
Silahkan kembali ke aktivitas masing-masing. Sebelumnya kita foto bersama ya, Pak Ferry minta tolong. Bapak Ibu minta tolong yang bersedia membuka kamera. Saatnya Ya, kita tersenyum Bapak Ibu lebar. sekalian, mohon kameranya dan jangan lupa tersenyum ke kameranya. Baik, mulai bermunculan. Lihat ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Baik, siap-siap senyum Ibu Bapak. Ada 2 slide. Kita ke slide yang pertama dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, ya, tunggu sebentar. Saya pastikan tercopy terlebih dahulu. Kita ke slide yang kedua. Saya nggak tahu slide-nya yang mana. Baik, semuanya tersenyum karena tidak tahu yang mana slide-nya. Baik, 1, 2, 3. Baik, cukup Ibu Eda, disilahkan ditutup. Terima kasih. Baik, terima banyak, kasih Bapak. Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kebersamaan kita luar biasa. Terima kasih dukungannya. Saya Terima akhiri sampai di kasih sini. Profesor Nopi, Bu Endah, Pak Sudartomo, Terima kasih, terima kasih. dan semuanya. Sama-sama. Pengurus Baik. siswa, Sukses. kami Terima kasih, ngadain Mbak satu Endah. tugas sehingga atur waktunya agak sulit, Terima tapi kasih. sedikit pun. Sukses selalu, Pak Ahmad Supena. Ya, terima Untuk kasih. STIA Setiabudi, saya pernah ke sana tentang bicara tentang Banten gitu ya. Pak Razali, salam Ya, hormat kami. ya, Ibu terima kasih Dianita, Pak. Ya. Ibu Heti, dan semuanya. Prof Nopi, khususnya. Di absen semua Ya, pokoknya. Pak Kasno, terima kasih. Ibu Endah tambah cantik aja nih. Baru kali ini ada yang memuji. Jadi Rambutnya mohon maaf, saya baru. kadang-kadang ngelip-ngelip harus meninggalkan dikit tugas gitu, karena ya susah ngatur ya. Yang jelas Ibu ini tambah muda aja nih ya Prof Novi ya, lain deh. Penampilan baru Mbak Endah. Iya ya, mantap lah Pak Wery, khususnya yang selalu menang pagi. Prof Ditunggu Novi di sehat KIK selalu, Prof ya. Novi semuanya deh. Terima kasih Ski Pusat ya. Baik, baik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan menikmati akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Waalaikumsalam Novi, warahmatullahi wabarakatuh. senyum sastra kita. Terima Terima kasih. kasih. Pamit, Ya. pamit. Pamit Ya, semuanya, Amin. Bapak dan Ibu Prof. Ya. Ya. Izin Bapak Ibu, live Zoom-nya kami tutup. Oke. Oke. Terima kasih. Sama-sama.